Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dengan NRP 2110191021 dari kelas 2 D4 ETIA 2019. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus tiga studi kasus yang saya pilih kemarin pada ulangan akhir semester pemrograman lanjut untuk sebagai memenuhi tugas proyek akhir dari mata kuliah praktikum pemrograman lanjut. Oke, mungkin saya akan mulai dulu. Nah, jadi kan untuk kemarin itu untuk nomor 1 kan kita disuruh untuk memilih tiga course mail bebas ya yang maksud kategorinya. Jadi kategorinya itu harus beda dan milih salah satu. Nah, jadi di sini untuk 3 course mail saya yaitu yang memilih dispensable, blotters, serta object oriented abuser. Kenapa saya memilih 3 ini? Mungkin selama pemrograman lanjut ini yang paling saya pahami itu 3 ini, dispensable, blotters, serta object oriented abuser. Nah, untuk tipe smelnya, kategori smelnya sendiri, saya untuk dispensable yaitu memilih duplicate code. Karena menurut saya lebih mudah dibandingkan kategori dispensable yang lain. Untuk blotter sendiri, saya memilih long parameter list karena saya lebih memahami long parameter list dibandingkan yang lain. Sebenarnya saya juga pengen milih yang ini, primitive obsession, tapi saya pikir karena susah dan waktunya juga terbatas, jadi saya pas saat UAS tersebut memilihnya long parameter list untuk kategori blotters. Sedangkan yang object oriented abuser, saya di sini memilih reverse bookcase. Jadi awalnya kalau saya memilih switch statement itu takutnya ini mengulang yang duplicate code. Kan switch statement tuh hampir sama dengan duplicate code. Jadi saya memilihnya yang reverse bookcase karena saya lebih memahami yang reverse bookcase. Nah, jadi untuk yang duplicate code sendiri, di sini saya membuat sebuah program di mana ada kelas Lovebird. Jadi di sini kayak kelas ini untuk mengkategorikan. Jadi Lovebird itu ada tipenya. Tipe ini warna kepalanya ini, sayapnya ini. Nah, jadi di sini dalam sebuah kelas Lovebird ya. Nah, di sini di sini kan terdapat ini variabelnya, ada tipe, ada kepala, ada sayap. Ini juga ada konstruktornya. Terus nah di sini saya membuat metode baru untuk membedakan kategorinya. Jadi ada metode pastel biru, ada pastel kuning, ada albino. Di sini untuk membedakan ya, kalau misal Lovebird-nya itu ada tipenya pastel biru, warna kepalanya itu warna putih, warna sayapnya itu warna biru, dan juga pastel kuning seperti itu. Nah, ini menyalahi aturan duplicate code dikarenakan terjadi pengulangan di sini, di step di sini. Jadi langsung saja ke ini ya, ke pembahasannya. Nah, untuk duplicate code sendiri, kenapa ini termasuk termasuk duplicate code? Karena di sini terjadi pengulangan di sini, sehingga ini diulang beberapa kali, this type, this kepala gitu. Nah, jadi itu menyalahi aturan duplicate code karena banyak kode yang berulang. Nah, oleh karena itu saya merefaktornya yaitu mengekstrak atau membuat kelas baru, di mana kelas dari metode-metode tersebut ya, ada pastel biru, pastel kuning, dan albino tersebut saya membuat kelas baru di sini. Nah ini di sini saya membuat kelas baru ya. Di sini kelas Lovebird tadi itu hanya berisi ini setget saja ya, ada setget aja.
ya ada set setup. Dan untuk metode tadi ya, saya itu extract method dan membuatnya itu menjadi kelas baru. Sehingga tidak ada terjadi pengulangan disk type, disk kepala, disk sayap. Jadi kita tinggal tinggal mengirim sebuah parameternya terhadap set tadi, set setupnya untuk dikirim ke ini di kelas loveboardnya. Jadi ini extend ya. Jadi tadi kan ini kita bisa mengakses dari kelas parenya sehingga bisa mohon maaf. Jadi tadi ini ya ada kendala. Jadi maksud saya di sini di sini kan di sini tadi kan ini kita bisa mengakses yang tab tadi berdasarkan di kelas parenya dikarenakan agar tidak terjadi perulangan gitu. Nah, tapi mungkin di sini juga terjadi pengulangan ya untuk pengulangan setup. Tapi menurut saya itu mungkin masih bisa ditoleransi karena ini beda kelas gitu. Nah, yang dipermasalahkan tadi karena pengulangannya itu terjadi dalam satu kelas. Jadi kalau ini kan masih bisa ditoleransi karena duplicate code-nya itu di beda kelas gitu. Mungkin itu ya yang dari sisi duplicate code. Nah, sekarang untuk yang long parameter list. Nah, untuk long parameter listnya sendiri di sini saya mengambil program seperti ini. Jadi di sini saya membuat ini sebuah metode ya, sebuah metode di mana metode tersebut mengirim sebuah sebuah data ya, sebuah data ada name, ada age, ada tinggi, ada berat, sehingga dan juga ada position. Mohon maaf. Nah, maksud saya, nah di sini kenapa terjadi? Oh iya, saya jelaskan terlebih dahulu. Dari parameter tersebut kita ini bisa mengidentifikasi. Jadi X tersebut kan jika X-nya itu umurnya masih di bawah 20 bisa disebut dengan young player. Nah, sedangkan position itu bisa di-set sendiri ya di sini di add player itu bisa di center back. Nah, terus kita bisa juga mengset number of player. Ini mungkin bisa masuk data juga yang dikirim ya. Mungkin saya lupa. Terus sehingga di sini kita bisa bisa menampilkan data player. Jadi di sini metode tersebut bermaksud ketika ada player baru, player sepak bola ya, player football baru masuk sehingga kita mengirim data biar kita bisa menampilkan datanya. Nah, data tersebut di sini dipakai ya. Sehingga kita menggunakannya dengan ini parameter mengirimkan parameter fungsi. Nah, hal tersebut termasuk melanggar aturan long parameter list karena di sini yang dikirim itu ini melebihi batas. Jadi di sini saya berasumsi bahwa untuk sebuah parameter tersebut batasnya yang dikirimkan yaitu adalah tiga objek ya. Sedangkan di sini yang dikirim ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 objek. Sehingga hal tersebut menyalahi aturan long parameter list. Nah, bagaimana untuk untuk perbaikinya refaktornya? Jadi di sini saya merefaktornya dengan cara membuat parameter tersebut sebuah objek. Jadi di sini membuat objek yang baru tadi ya, yang tipe objeknya player, yaitu dengan new player. Nah, sehingga di new player tadi tersebut itu ada ini, ada age, ada name ya, ada name, ada which, ada age gitu, ada position. Jadi
yang dikirim itu hanya sebuah objek dan objek tersebut ada beberapa atribut di dalamnya, sehingga kita tidak menyalahi aturan long parameter list. Oke, sehingga itu selanjutnya untuk yang reverse request. Jadi di sini yang reverse request kondisinya adalah seperti ini. Jadi ada sebuah kelas ya, kelas communication device dengan ada void communicate system yang ini communicates with internet. Sedangkan ini ya smartphone itu extend terhadap communication device, laptop communication extend juga, sedangkan walkie-talkie juga extend. Nah, di sini kenapa terjadi pelanggaran reverse request? Karena di sini ada penyalahan aturan inheritance. Jadi di sini kan walkie-talkie itu mengextend terhadap communication device. Nah, tetapi di sini terjadi override. Jadi menutup itu menyalahi aturan dari extend inheritance. Sehingga di sini kan mengoverride, sehingga ini tidak digunakan lagi tidak bisa disebut digunakan extend karena mengoverride gitu. Nah, untuk ini permasalahannya kenapa tadi ya yang saya dipermasalahkan, maksud saya karena di sini terjadi override ya. Terjadi override sehingga tidak seluruhnya ini mengikuti kelas parenya. Kan ini untuk kelas anaknya itu harus menggunakan fungsi atau metode yang ada di kelas parenya. Nah, untuk kemarin ya saya itu karena waktunya sudah mepet, jadi untuk refaktornya sendiri saya belum mengerjakan, dan juga saya masih bingung bagaimana cara merefaktornya. Nah, karena itu saya di sini buat refaktor baru ya, yang saya buat sendiri ini beberapa hari yang lalu. Jadi di sini saya membuatnya untuk refaktornya. Nah, cara merefaktornya yaitu adalah saya membuat abstrak class. Jadi yang tadi awalnya kelas tersebut ini ya kelas biasa. Di sini saya membuat kelas abstrak dengan isinya itu ada void communicate gitu, sehingga kita ada ini kelas lagi yang mengimplement terhadap kelas abstrak tersebut, sehingga kan jadi di sini ada dua kelas yang mengimplement terhadap kelas abstrak tersebut, yaitu ada kelas device radio serta ada device net. Nah, di sini isinya berbeda. Jadi void communicate-nya di sini ini untuk yang device radio itu menampilkan yang with radio wave, sedangkan yang device net itu communicate with internet. Nah, sedangkan yang tadi, setelah itu kita yang smartphone sama laptop tadi kan itu device-nya berhubung ke internet, sehingga kita extend smartphone dan laptopnya itu terhadap kelas yang device net. Sedangkan yang walkie-talkie tersebut itu kan menggunakan radio wave, sehingga kita mengextendnya kepada kelas device radio. Nah, jadi tidak terjadi penyalahan aturan extendnya. Jadi di sini kan untuk extendnya sendiri device radio itu hanya digunakan untuk walkie-talkie, sedangkan yang device net tersebut itu digunakan device netnya itu digunakan smartphone, laptop. Nah, oleh karena itu tidak terjadi penyalahan inheritance. Mungkin ini penyelesaiannya sama LSP ya, list of tersebut. Oke, mungkin itu saja dari presentasi saya mengenai 3 studi kasus UAS kemarin. Jika masih salah atau masih kurang, saya mohon maaf. Mungkin hilaf dari saya yang masih kurang
kurang mencari ini sumber atau referensi sehingga terjadi kekurangan. Kurang lebihnya saya Muhammad Iskandar Zulkarnain undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.